Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari memaparkan tentang materi esensi dan urgensi Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Ahmad Aziz dan tiga rekan saya, Dinar Abdul Khalik Firdaus, M. Fauzi Krisna Wijaya, dan Safar Abdulindari. Langsung saja ke pemaparan materi. Silakan. Yang pertama, pengertian dari Pancasila. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer. Disebut sebagai dasar filsafat negara atau philosophische Grundlage. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian, esensi dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota yaitu sebanyak 60 orang. Sehari setelah dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI melangsungkan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Sebagaimana yang kita tahu, salah seorang pengusul dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno, yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 dengan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, dilanjut sama saya untuk yang di sininya teh. Untuk esensi dan organisasi Pancasila terdiri dari dua periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permasalahan kewakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah kesibukan mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, terjadi peristiwa besar yang mengakibatkan takluknya Jepang terhadap sekutu, yaitu jatuhnya bom atom di kota Hiroshima.
pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945. Ada periode perumusan dan pengesahan Pancasila. Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka dari itu para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan secepat karena mereka menganggap Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah penduduk termasuk Indonesia. Kondisi seperti ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan. Sehingga dari pihak pemuda merencanakan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Melalui jalan terjajah, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Meli. Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termasuk dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntunan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanannya itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sehingga disepakati oleh para pendiri bangsa untuk diganti dengan istilah Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Muhammad Fauzi Krisna. Silakan. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk masa depan, 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Groundslag dan Welsenschaung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008, pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan nilai-nilai Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila.
42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan. Yang pertama, dalam menelusuri esensi dan urgensi Pancasila terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode pengusulan Pancasila, kedua periode perumusan Pancasila, dan ketiga periode pengesahan Pancasila. Yang kedua adalah esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, yaitu Pancasila sebagai filosofis Brownslake dan Waltonstone, di mana Pancasila adalah dasar filsafat negara. Dari Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Terima kasih ya pada rekan-rekan semua. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan di materi ini. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, periode pengesahan Pancasila. Dan yang ketiga, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Mungkin segitu saja ya materi yang kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.